Dengan adanya pemberitaan pemerintah akan menghentikan penggelontoran dana desa yang dituangkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, Kepala Desa se-Kabupaten Nganjuk berkumpul di Balai Desa Kelurahan Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk guna menyatukan tekad untuk berjuang bersama mempertahankan dana desa. Pasalnya, dengan dana desa tersebut merupakan harapan agar pembangunan di desa terus berkesinambungan. Acara tersebut dihadiri Ketua Umum Parade Nusantara Sudir Santoso, Ketua Parade Nusantara Nganjuk Edi Santoso, Ahmad Syarif Eni Kurniawan, Sekretaris Parade Nusantara Nganjuk, Dedi Nawan, Ketua AKD Kabupaten Nganjuk, Suparlan, Ketua BKAD Kabupaten Nganjuk, Kepala Bappemas Pemdes Haris Jatmiko, Kasidatun Kejaksaan Jemi Sandra, Muspika Kecamatan Ngronggot, serta perwakilan Kepala Desa Kabupaten sekitar Nganjuk. Sudir Santoso, Ketua Umum Parade Nusantara mengatakan ada dua hal yang dilakukan Parade Nusantara dalam memperjuangkan dana desa. Di antaranya berjuang dari jalur hukum dan juga politik, karena yang mengesahkan undang-undang adalah DPR. Jadi ada dua hal yang dilakukan Parade Nusantara untuk melawan keputusan Perpu nomor 1 tahun 2020 dan Undang-Undang nomor 2 tahun 2020, utamanya di pasal 28 ayat 8 yang menghilangkan dana desa dari Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Ada dua langkah yang dilakukan Parade Nusantara. Yang pertama yuris secara hukum. Kita melakukan uji materi atau judicial review di Mahkamah Konstitusi khusus untuk menggugat pasal 28 ayat 8 di Undang-Undang nomor 2 tahun 2000, pasal 28 Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 pasal 28 ayat 8. Itu langkah yuris, langkah hukum. Yang berikutnya adalah langkah politis. Karena Perpu itu disahkan menjadi undang-undang nomor 2 tahun 2020 itu yang mengesahkan DPR. Oleh karena itu, langkah kedua adalah langkah politis. Kita ingin minta klarifikasi, penjelasan, lebih tegasnya pertanggung jawab dari 9 fraksi yang ada di DPR RI. Selain itu, dirinya juga menyayangkan jika dana desa digunakan untuk penanganan COVID-19, kenapa harus dikeluarkan undang-undang? Seharusnya cukup peraturan presiden, karena untuk membatalkan undang-undang juga harus menggunakan undang-undang. Dirinya mengancam apabila Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tetap disahkan, maka kepala desa sepakat akan menolak tegas perbantuan dari pemerintah. Ya, kalau alasannya dalam rangka menghadapi pandemi COVID-19, oh iya, silakan saja, nggak usah dihapus dengan undang-undang loh, cukup dengan Kepres atau yang sudah terbukti kemarin dengan peraturan Menteri Desa, dana desa dialihkan jadi BLT. Jangankan 35%, 100% nggak apa-apa. Setahun, 2 tahun, 5 tahun kalau memang masih ada COVID ini belum selesai, nggak masalah. Tapi jangan dong kemudian dipangkas melalui undang-undang, karena undang-undang itu bisa dibatalkan hanya dengan undang-undang. Kecuali kita dalam uji materi ini itu langkah yang elegan dan paling tepat secara hukum. Itu harapannya gugatan kita dikabulkan oleh MK, dia menang. Edi Santoso, Kepala Parade Nusantara Kabupaten Nganjuk yang juga Ketua Komisi 4 DPRD dalam sambutannya mengatakan bahwa kepala desa harus selalu berjuang untuk masyarakat desa. Kegunaan saja, jangan berjuang terus demi apa? Demi masyarakat desa. Kita lahir di desa, kalau desa itu memang benar-benar makmur yang sesuai dengan keinginan kita, dulunya itu apa desa itu? Dicibiri. Tapi sekarang juga demikian, ini kan harus layak dengan wartawan dengan LSM. Karena apa? Dana yang mengukur itu pasti di desa. Sekretaris Parade Nusantara Nganjuk Ahmad Syarif Eni Kurniawan mengatakan bahwa acara kali ini bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi, konsolidasi, dan menyiapkan langkah selanjutnya dalam menyikapi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Seperti yang tertera dalam hal ini adalah kita mempererat silaturahmi, kedua konsolidasi, langkah yang harus kita lakukan untuk menyikapi terkait segala isu yang ada saat ini dengan adanya Undang-Undang 2
nomor 2 tahun 2020 tentang penetapan Perpu 01 tahun 2020. Karena itu perlu penyikapan menyangkut masalah pemerintahan desa. Jadi sesuai dengan perintah ataupun petunjuk dari pimpinan Dewan Pimpinan Pusat adalah kita melakukan kegiatan yang elegan, yaitu mengajukan judicial review di MK dalam rangka untuk bisanya dianulirnya pasal 28 ayat 8 tentang tidak memberlakukan pasal 72 ayat 2 bersama Lembaran Negara tahun 2014 nomor 7 dan tambahan Lembaran Negara nomor 5495 itu bisa dianulir, sehingga itu bisa kembali rohnya Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014 itu bisa diberlakukan. Mereka siap apabila dibutuhkan untuk turun ke jalan. Hal tersebut merupakan wujud kekompakan kepala desa dalam memperjuangkan dana desa. Dari Balai Desa Kelurahan, Siti Nurhalifah melaporkan.